Happy Monday guys, Happy Monday. Weekend ngapain? Update dong, update. Oh dari kiri, lo ngapain Dra? Kerja. Hah? Weekend kerja. Kerja. Lo mau gila-gila cari uang Dra. Ya demi masa depan. Lo ngapain? Gue kerja. Kerja. juga. Kerja apa dikerjain? Hey. Dikerjain maksudnya di prank buat YouTube gitu loh. Oh enggak. Cantik. Aku nonton Conjuring. Oh nonton Nonton Conjuring. Conjuring. Serem gak sih Bun? Nonton, seru banget. Bagus lu gak ngajak gue nonton Conjuring. Gue Kenapa? gak pernah bioskop, gue ngaca, Conjuring. Berasa ya Bu ya? Mohon maaf ya, gue mohon maaf ya, gue Sabtu Minggu gue Diisi pakai dengan buat apa? keluarga. Di Diisi. staycation gue bawa bapak sama gue tuh semuanya jalan-jalan. Bagus. Gue bawa biar bikin senang, karena kan keberkahan kita kan dari orang tua. Betul. Bener kan? Betul. Iya. Papa, mama, di TV anaknya kerja lagi semangat. Kalau Abi ngapain Abi? Abi kemana Abi Bi? ngapain? Hari Minggu kemarin. Lu ke tempat Ruben ya? Oh itu hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Hari Minggu kemarin Minggunya kan, ngapain? gue duduk sama Avi, Duduk sama Avi. susun settingan buat minggu ini. Kalau bikin ngapain? Coba. Ya, gue lagi nyusun settingan buat nulis. minggu ini. Heeh. Ada yang drama-drama keluarga. Oh, drama keluarga, Terus iya. ada yang berantem-berantem. Oh ada, baik. Terus ada banyak lah. Banyak. Pokoknya gimana caranya menghasilkan uang banyak, Oh itu aja. gitu. Dan gimana caranya viral ya? Hah? Viral. Viral? Harus viral. Harus viral ya. Mau maki-maki, mau marah-marah, nggak ada urusan. Yang penting Yang penting viral. viral. Tapi Abi settingannya nggak pernah berhasil kalau mau berantem mau apa. Pasti berhasil. Iya, gue gagal terus. Oh, berarti- Karena nggak dari hati. Berarti kemarin yang Abi viral sama Avi mengenai harmonisasi keluarga itu Setting. settingan. Oh. Tapi ada satu belum ditanya. Apa tuh? Tapi settingannya bagus loh Abi. Apa? Settingannya bagus, menginspirasi. Karena menjadi konsepnya motivasi. matang dan sekarang gue udah bersama sama dia. Jadi Kalau Vicky habis dari mana sih? Mohon maaf ya, tadi yang Abi bilang sebelum ke Vicky ya. Vicky kan pasti puncak acara nih sebelum ke Vicky. Ke Vicky. Abi bilang apa tadi? Yang penting viral, yang penting menghasilkan uang. Sayonara etika. Bodo amat. Wah, ya, iya. Pak. Yang penting viral ya. Baik Betul, silakan betul. sayang. Aku Sabtu Aku- kemana? Sabtu kemana? kemarin sempat ketemu sama Kalina. Alhamdulillah. Mohon maaf, bener ketemu Kalina? Iya. Kok di YouTube nggak ada? Ya nggak perlu. Nggak usah pakai, bagus. Nggak, kalau gue tuh gampang nyirinnya Mel. Apa sih? Kalau sesuatu ada yang real bener-bener dari perasaan hati dan terjadi, gue tuh Ya. nggak banyak omong di Betul. media. Nggak pakai kamera? Gue tuh gampang. Kerasa gua banget ketahuan ya. Semuanya dari hati dong. Benar. kerasa banget, Benar. kerasa banget. Untuk mohon maaf ya, untuk permasalahan ini memang Vicky tidak banyak berbicara. betul. Kecuali kalau misalnya, nanti gue gini bro, nanti gue bro. Oh settingan nih. Iya. Tapi kalau ini. Karena bagi gue kan gini, ya gue juga ada di industri itu, nggak munafik. Tapi di saat udah ada permasalahan pribadi dan ini penting, sementara ini kayaknya kalau akan dikonsumsi publik akan jadi bola liar. Karena hubungannya juga memang lagi, ya ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan Iya, gitu loh. Beda, kalau kitanya baik-baik aja, kita buat sebuah konsep, sepakat kitanya. Betul, janjian ya Vi? Iya, kalau ini kan kita memang lagi dalam proses. Ya doain aja lah semua Guys, yang terbaik. guys, kita harus apresiasi loh. Ah. Sahabat kita moralnya masih bener. Gue Tapi bangga Vicky, sebagai sahabat tuh bener. Vicky ada hasil apa Ini dari aja habis ketemu settingan loh, Kalina? tapi moral dia masih dipegang. Kalau Iya. hal-hal yang dia bilang privacy, Gini gue ya, gak mau. gue sering melakukan settingan satu pasti hanya untuk kepentingan industri, Ya. tapi juga semuanya ada batasan koridornya juga. Tapi Abi, Ini kan kayaknya hiburan. dia berteman sama kita agak beneran ya Bi. Tapi di balik itu semua nih ada hasil apa gitu ketemu sama Kalina? Apa ada jalan Baik keluar? ya. Apa gitu? Nanti deh segmen yang berikutnya Nanti gue ya. akan Oh iya, ceritakan. oke. Oke. Siap. Tapi yang pasti berarti dari ceritanya teman-teman di Kopi Viral semuanya ini kemarin weekend dihabiskan untuk keluarga ya. Iya, Ada yang betul. bekerja untuk keluarga, ada yang memang menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Siap, Bra. Terus? Nah, hari ini kita juga kedatangan keluarga-keluarga. Seru-seru banget. Banget ya banyak keluarga. Indra kapan berkeluarga? Tapi sebelumnya Nanti, kita masuk ke sabar. viral update dulu. Viral update. Ayo bareng-bareng. Kita adu diem. Viral update. Viral update. Viral update. Updatein aja say. Mumpung lagi seru juga sih. Oke, ini masih ada kelanjutan dari berita tentang keluarganya Agim ya. Setelah kita tahu kemarin bahwa hubungannya dengan Teh Nini ini tidak bisa dilanjutkan, ternyata panjang nih urusan ke belakangnya karena sang anak Gaza itu sempat menuliskan di Facebook beberapa hal curahan hatinya sebenarnya Bi, tentang apa yang dirasakan dari sang ayah. Ya sebenarnya ya jujur ya faktanya sih kita memang tidak mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Itu fakta, itu nggak bisa dibantah. Kita nggak tahu nih permasalahan sebenarnya memang betul-betul ada apa.
Toh kita juga tidak berusaha untuk mencari tahu. Biar bagaimanapun itu privasi Betul. dari keluarga orang lain. Apalagi notabene Agim ini beserta gue ini salah satu tokoh gitu kan. Nah, Iya. memang kalau gue boleh berbicara dari hati kecil, mohon maaf banget, memang agak nggak enak ngebaca itu ya. Biar bagaimanapun kan itu orang tua, permasalahan orang tua, apapun permasalahannya akhirnya menjadi publikasi, jadi Konsumsi akhirnya publik. Iya. publik tahu Iya sih. peristiwa apa yang pernah terjadi dan seharusnya publik nggak perlu tahu untuk hal itu. Tapi gini loh Bi, tapi gini Mbak Inul sama Kak Vicky ya. Kita semua sebagai anak pernah lah pasti merasakan kesal kepada orang tua. Kita pernah mungkin merasa tidak terima dengan perlakuan orang tua. Betul. Cuma caranya bagaimana itu mungkin balik ke masing-masing. Ada yang memilih untuk ngomong di sosial media, silakan aja. Tapi ada konsekuensinya nih. Bahwa semua orang jadi tahu dan kemudian akhirnya malah kemana-mana melebar ya Iya, kan? jadi kan permasalahannya sebenarnya bukan boleh atau tidak. Kalau boleh atau tidak, ya kita nggak bisa masuk ke situ ya. Iya. Ya itu hak mereka. Tapi mungkin permasalahannya pantas atau tidak, gitu kan? Apa manfaatnya nanti untuk orang semua? Karena ketika orang membaca hal itu, pasti akan berimajinasi yang lain-lain gitu kan, yang menyangkut kedua orang tua kita ini gitu. Tapi akhirnya Agim juga memberikan satu pernyataan, ya. Ini ada artikelnya, jawaban Agim kita baca di sini. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Sudah 7 kali turun mesin, kata Agim. Katanya zalim kepada istri. Saya tanya, siapa yang lebih mencintai istri saya selain saya, suaminya? Begitu kata Agim. Ya, dan Gaza pun juga kemudian memberikan satu statement lagi, minta maaf kalau sampai pernyataannya ini menyakiti atau mungkin membuat suasana semakin kurang kondusif. Sebenarnya kan ini kayak kalimat candaan sayang gitu loh. Candaan sayang, candaan bahwa ya udah dalam arti ini ya, apapun lu, bagaimanapun lu, mau setua apapun nantinya, gue tuh tetap sayang sama lu, nggak akan berubah gitu sebenarnya. Cuma dikemas candaannya. Ya dari suami ke istri, kalau dari kutipannya gitu. Oke. Oh, untuk itu. Iya. Nah, ini kan tanggapan yang tadi kita bahas tentang tulisan sang anak. Yang agak sedikit nggak enak kita benar, membacanya. tapi ada hubungannya mungkin kan karena mengapresiasikan. Kadang-kadang kan gini, dalam rumah tangga yang paling paling beresiko itu sebenarnya adalah memang suami. Karena kita sebagai imam, apapun yang dilakukan gerbong-gerbong kita, pasti itu tanggung jawab kita sebagai lokomotif yang ada di depannya gitu. Kalau anak seperti itu mungkin perlu untuk kita sentuhan atau bagaimana gitu. Kadang-kadang gue nggak percaya diri kalau memberikan sebuah masukan atau apa tentang rumah tangga. Tapi sebenarnya secara Ya kalau Mbak Inul kan prestasi dengan rumah tangganya berapa puluh tahun, Abi dengan kesetiaan yang luar biasa. Indra meskipun belum dapat jodoh tapi setia untuk menanti. Gue kalau bicara rumah tangga gue kadang-kadang masih kurang prestasi gitu. Kadang-kadang ada beban moral gitu loh untuk justru kita bisa belajar, gitu. Kita bisa paling belajar lah semua ya. ini ya berarti ya. Tapi ya salah satu pelajarannya memang kan semakin kesini semakin marak. Akhirnya orang berpikiran yang tadinya tidak wajar, yang tidak pantas, akhirnya digiring pelan-pelan menjadi satu kewajaran. Salah satunya hal ini menurut gue ya. Memang alangkah lebih baiknya permasalahan-permasalahan rumah tangga, apalagi kita notabene sebagai anak atau sebagai siapapun, apalagi orang luar yang nggak tahu sama sekali. Alangkah baiknya ini kan memang ruang publikasi ini sudah terbuka luas. Gue berharap mudah-mudahan ini juga Harus buat bisa gue, memilih buat dan anak gue memilah ya, semua Bi, ya? bisa lebih bijak. Bisa lebih bijak menuliskan, menceritakan segala sesuatu. Apalagi itu notabene orang tua kita sendiri gitu. Jadi harus bisa memilih dan memilah mana-mana yang baik dan mana Iya, yang tidak. betul. setuju banget. Makanya kalau kita ngedidik anak ya mau sekolah yang mahal seapapun, yang berkelas apapun Nggak. kita bisa bayar. Tapi saat kita mampu mendidik akhlakul karimahnya dia, ini akan menjadi sebuah tantangan gitu loh. Karena ada Ini hadis luar kan, biasa, innama Anda, bu'istu lil utami Suso. makarim akhlak. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad diturunkan ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul Menyempurnakan karimah. akhlak. Sebenarnya ilmu ada. Ilmu mah ada. Yang nggak ada. Kadang-kadang akhlak masih belajar. Kita bisa belajar ya dari kasus Agim. Semoga keluarganya baik-baik saja ya. Juga buat Gaza ya. Dan selanjutnya bicara soal keluarga, ada juga nih kali ini hubungan antara ibu dengan anak. Gemes banget hubungan mereka, dekat sekali. Walaupun kemarin sempat nih namanya ibu ya, kalau anaknya kenapa-napa biasanya maju duluan. Ada masalah apa antara ibu dan anak dan juga bapaknya? Nah, Tapi emang ini kalau urusan ibu sama anak itu
Kalau ibu kan yang melahirkan, jangan sampai ditoel. Kalau udah ditoel mah emosi jiwa tuh. Nah, tuh ibu langsung ngomong ya Kalau kan, kita digendong lihat dulu deh. nggak apa-apa lah ya, anak. Anak digendong, ibu jangan. Kita Lucu lihat dia dulu kan ya. faktor Lucu visualnya, ini dia. Iya bener, Udah ibunya lucu jangan nih. digendong. Selamat pagi teman viral. Hari ini kita kedatangan Maggie Wulandari bersama anak perempuannya bernama Mesya Ardinda, buah hati Maggie bersama Kiwil. Beberapa waktu lalu, Mesya sempat viral karena kesal dan sedih dibully dibilang mirip wajahnya dengan bapak kandungnya. Walau begitu, sebagai ibu, Maggie memberikan pengertian kepada anak perempuannya itu. Bagaimana ya kehidupan Maggie, Mesya, dan Kiwil setelah berpisah? Langsung kita viralin aja yuk! Kak Maggie, selamat datang di Kopi Viral. Mbak Maggie inget nggak sama aku Mbak? Siapa sih yang gak inget sama bunda ini? Aduh, inget banget. Aku disuruh ke rumah nggak Temenan dari dulu. Oh dulu. Apa? Sebelum nikah sama Mas Kiwil temenan sama aku. Iya. Oh, temenan di mana? Nah, tadi sinetron. Sinetron. Oh di sini. Oh sinetron. Oh Mbak Maggie cuma main sinetron kan? Iya. Pernah main sama aku nggak? Mereka syuting ya Abi ya. Nggak pernah ya? Nggak pernah. pernah. Oh berarti sinetron jarang ditonton waktu itu. Sombong banget Baik, ya. lagi-lagi kalau sudah ada Maggie, pasti ada satu problematika yang harus diluruskan dengan hadirnya Maggie. Maggie, Maggie. Mbak Maggie. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini kita bisa meluruskan hal-hal yang kurang enak di masyarakat ya, Iya. Meg. Karena Iya. kemarin sempat kita baca beberapa Ya. berita yang nggak enak kita denger gitu. Betul. Iya, salah satunya ini nih, ada artikel bilang anak Kiwil menangis disebut mirip sang ayah. Jadi Ini yang unik keluar juga tuh ya. seperti itu Kak Maggie, Iya. bener nggak sih bahwa menangisnya itu karena dimirip-miripin dengan Mas Kiwil? Apa? Ya awalnya awal permasalahannya muasalnya apa? tuh yang aku posting di salah satu media, di salah satu itu ya. Sosial media. Sosial media Ya. itu awalnya kan yang soal make up. Gini, timplang banget sih tuh anaknya sama mamahnya. Memang awalnya gitu. memang kamu posting apa? Ada Aku foto kamu posting sama misalnya anak? aku posting sebelum posting yang kita viral itu, kita posting cuma kayak bikin video lucu-lucu. Ibu dan anak, keseruan kita berdua. Nah, Iya. sampai akhirnya, "Mah, aku masa disuruh make up? Mana coba, aku kan paling males baca komen." Akhirnya, nah dia itu suka minjem handphoneku, suka buka-buka Dibaca-baca lah baca-baca lah komen. Umur Akhirnya berapa? aku bilang Umur gini, berapa si cantik? 10 tahun. 10 tahun terus. Aku bilang gini, gak usah dibaca deh, aku bilang gitu. Yang benar aja. Akhirnya aku kesel, aku balesin satu-satu. Meg, sorry gua potong. Apa komentar dari netizen sampai kamu yang tidak mau baca komen, sampai akhirnya memutuskan untuk balesin. lo balas? Apa komen-komennya? Ya komennya gini, itu timplang banget sih anaknya kok hitam kayak gitu. Pokoknya udah ini deh body shaming ya. Maksudnya, Body shaming. udah body shaming terus anaknya hitam gitu. Terus ibunya ini timplang banget, dandanin dulu dong anaknya. Aku bilang ini waras nggak sih? Maksudnya masa anak kecil disuruh dandan? Ya, Cuman yang komen kamu lihat nggak, kamu klik nggak profilnya seperti apa? Walaupun bisa jadi itu juga profil palsu gitu. Tapi Takutnya seperti akun apa? bodong. Nah, Perempuan, tapi- laki-laki, banyaknya sih perempuan. perempuan juga. Banyaknya Apa ibu-ibu perempuan. apa masih kecil gitu? Mungkin masih Enggak, ibu-ibu rata-rata. Ibu-ibu. Makanya aku bilang kok tega sih gitu Iya, loh. iya, iya, Kan dia iya, pasti iya. pernah juga ngerasain waktu masih kecil. Makanya aku sampai ngomong aku juga dulu waktu kecil hitam jelek gitu aku bilang sampai aku dikira anak pungut karena aku kayaknya timplang juga sama mamaku. Nah, sampai aku ngomong gitu. Nah, Mesya negur lagi ke aku. "Mah jangan kayak gitu deh," katanya gitu. Kenapa? Oh ya? Aku nggak mau, mama tuh buka aib mama. Aku bilang sayang, aku gimana sih? Aku kan menunjukkan pembelaan aku sebagai seorang ibu. Oke. Sehingga aku melakukan itu, tapi Mesya tuh selalu melarang kayak gini. "Jangan mah, aku nggak mau orang tahu. Jadi kayaknya mama buka aib, mama suntik putih." Dek, sebenarnya bukan suntik putih. Kakek putih. Mamahnya mama tuh putih nenek kamu. Ya. Mama tuh seneng main sepeda. Jadi kalau pada saat mama dewasa mulai ngelulur, aku nggak kepengen hitam banget. Mulai melakukan self care lah ya, perawatan ya. Dan aku harus ngasih tahu itu, cuma bahasa kasarnya suntik putih lah, walaupun sebenarnya whitening dan vitamin yang lainnya gitu kan. Baik, sebelum dilurusin, aku pengen ngobrol dulu, menjelaskan dan meluruskan sesuatu dulu ya. Iya. Bahwa kita ngobrol di sini, ini sama sekali tidak berusaha untuk menunjukkan bahwa stereotip perempuan yang cantik itu adalah yang putih. Tidak Iya, sama sekali. memang, iya. Bahwa diversity atau perbedaan perempuan yang berbadan besar, yang berkulit gelap, yang berambut keriting, lurus, putih, itu semuanya bisa tampil cantik. Iya, betul. Oke? Ini Yes. tidak ada stereotip bahwa perempuan putih itu pasti cantik. Oke? Ya. Baik, silakan. Itu lanjut. Nah, penting. itu ada postingan dari Kak Maggie juga Iya, di sayang. sini waktu kemarin kan. Alhamdulillah Idul Fitri hari ketiga, semoga di hari yang fitri ini nggak ada lagi orang-orang yang julid ya Iya. sama Mama dan Mesya. Iya. Jadi beberapa hari lalu, wah, ini lumayan panjang sih ya. Panjang. Jadi di sini kakak menjelaskan gitu Iya. ya.
anak perempuan pasti lebih senang dibilang Bilang mirip mirip, mamanya. iya. Siapa bilang? Anak gue lebih senang dibilang mirip bapaknya loh, Bo. Karena beda. Kebaikan keturunan. Ya kan? Oke, lanjut ya. Lanjut Ya. sayang, lanjutin sayang. Dulu aku heran kok mamaku cantik, kok aku jelek terbilang kayak anak pungut. Tapi sekarang orang bilang kok si Maggie kayak operasi ya, beda sama kecilnya. Komen dulu sih, komen mulu itu. sih orang. Oke. Intinya sih kita mau kayak gimana juga orang pasti akan berkomentar ya. Kita mau seperti Karena apapun. medianya udah Media sosial, balik lagi yang Ya, tadi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita sendiri tuh bisa self love tadi sih ya Mel ya. Kita mencintai diri kita sendiri sehingga tidak terpengaruh dengan komentar orang. Nah, ini ada artikel nih. Tapi bisa dimengerti Kak Maggie, kalau Kak Maggie maju untuk melindungi anaknya balik lagi. bela, Kalau anak-anaknya dia apa-apain nih, ibu-ibu semua pasti Ya udah maju pasti, duluan. udah pasti. Kita lihat ya, ini ada artikel juga. Ini Aku gara-gara curiga ogah. jangan-jangan Meisha ngerasa nggak cantik. Apakah itu satu kekhawatiran dari Kak Maggie sendiri? Bukan kekhawatiran. Tapi Jadi aku sempat iseng-iseng, Dede mau nggak jadi bintang tamu Mama, yuk kita bikin YouTube. Terus aku iseng, ini ceritanya Mama presenter nih kayak artis-artis di TV Iya, tuh, kayak iya. Kak Indra, kayak aku sebutin gitu kan. Iya. Terus dia bilang, iya deh mau, jadi kita pakai baju samaan. Aku iseng tuh. Terus aku tanya, kenapa sih kamu nggak suka kalau dibilang kayak papa? Enggak, soalnya aku merasa jelek gitu. Kenapa merasa jelek? Ya itu yang udah sering dia omong, karena sebelumnya ada kata-kata dulu. Jadi setiap anak itu pasti kalau nggak mirip papanya, mirip mamanya, kalau nggak mirip keduanya. Iya, iya. Aku suka dibilang mirip papa, tapi kenapa harus orang-orang ngatain papaku jelek? Kayak gitu. Habis banyak ngatain, gitulah gitu ya, ngata-ngatain macam-macam, baru terus ngomong, si ini nih anak perempuan ini mirip banget sama Kia. Jadi dia Jadi ada karena rasa. ayahnya tuh dikatain duluan. Iya dikatain Umur dulu. berapa sih Meisha ini? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun ya, 10 tahun lagi proses Iya, pemikiran yang iya. matang ya. Iya, Cuman betul. memang apesnya semakin kesini semakin Iya. miris. Ketika kita punya anak yang lagi reproduksi akal, Iya, mohon maaf ya, saya menggunakan kalimat ini akal lagi direproduksi menjadi sesuatu yang Ya. baik, tiba-tiba ya nggak bisa dipungkirin. Sosial media, ruang publik terbuka luas-luas Iya, gitu ya. Akhirnya nggak terbatas. akhirnya jadi terganggu. Iya. Nah, Kasian loh. bener Sebenarnya ganggu. ini kan masalah ini sebenarnya emang udah agak lama sih ya Kak ya. Iya. Cuman kan baru-baru ini kan aku dengar juga ada klarifikasi dari Bang Ilil juga kan Iya, ya. iya. Nah itu gimana tuh Kakak untuk ngasih pengertian? Lu bilang apa, Meg? Aku juga dikasih tau sama media juga kan, katanya melakukan permohonan maaf gitu ya. Maaf, tapi kenapa maafnya kok jadi ada kata-kata kayak kalau dia nggak bisa bikin nggak bisa melindungi, nggak bisa begini begitu. Seharusnya kalau memang sudah sama ibunya ya insya Allah kita pasti sebagai ibu pasti akan berjuang untuk melindungi anak-anak kita. Termasuk apa yang aku lakukan adalah wujud dari melindungi, bela Kayaknya anak maaf deh. aku gitu. Kayaknya kemarin tuh salah satunya juga yang membuat akhirnya keluar pernyataan Mas Ya. Kiwil karena kalau di bio-nya Meisha sendiri di Instagram yang dituliskan itu bukan nama Mas Kiwil, makanya sempat ramai juga di antara netizen apa? tuh Kak. Jadi anak dari Kak Maggie dengan Suami sekarang. Oh, dari bio. Iya, gitu. Jadi ya ini balik lagi ya. Oke, Namanya di gimana Instagram. penjelasannya Oke. gimana Kak? Sebenarnya aku tuh apa ya? Ya maksud aku sebenarnya itu ya maksud Meisha juga maksudnya ini kan memang ayahnya gitu. Biar Iya. bagaimana karena ayahnya itu selalu misalnya gini, "Mei, kamu kenapa?" Kan rame gitu kan. Aku bilang, "Ya, ini jadi rame begini karena teman-teman banyak yang screenshot masuk nih ke sini ke sini." Aku ya Allah, kok jadi gini gitu. Aku nggak maksud gitu. Terus akhirnya suamiku bilang, "Mei, ayahnya bilang ke Meisha, kalau nggak ada papa kamu nggak ada kamu." Nah. Gitu. Makanya Meisha tuh iya memang begitu ayah gitu, tapi aku nggak suka gitu kalau misalnya orang-orang habis ngata-ngatain terus gitu. Ya memang kamu mirip ayah papamu katanya emang gitu. gimana anaknya ya? Tapi There's nothing wrong with that. Memang, Nggak ada yang memang. salah dengan mirip, Iya. mirip Mas Kiwil kok. Nggak ada akhirnya salah dia sama bilang sekali. gini, nggak apa-apa kan kalau dibilang mirip papa? Nggak apa-apa sih gitu. Tapi selalu dibilang, abis orang-orang ngatain kayak gitu. Jadi aku lebih merasa ke jelek. ngatainnya Kan gitu. sedih dong kalau kita punya anak masih kecil, Iya, iya, tapi udah psikisnya udah terganggu karena dia merasa kalau diri dia tuh nggak cantik gitu. Sehingga kebayang nggak? Aku jujur aku sedih ya. Maksudnya kayak pasti. kayak tadi pagi juga aku dandan sama dia gitu ya. Terus dia, muka aku lagi sedih banget aku jujur aja ya. Maksudnya ya nggak boleh gitu Meisha. Aku bilang kamu itu Allah ciptakan kamu sesempurna Iya mungkin. dong, benar. Kamu udah sempurna banget nak. Masih banyak anak yang dilahirkan tidak beruntung. betul, Maksudnya itu pun benar. ibunya sangat bersyukur. Aku bilang Benar. kamu cantik sayang. Aku bilang gitu. Iya. Ya tapi kenapa kulitku? Nggak apa-apa. Aku bilang cantik mama dulu. Aku sampai akhirnya aku bilang mama dulu jelek banget. Aku bilang gitu. Aku cuma pengen anakku tuh
Supaya confident lagi, Yes, percaya ya, diri. percaya diri gitu. Tapi Bahwa tetap akan berjalannya waktu, Iya. proses untuk bisa menjadi cantik itu anaknya pasti akan menyadari nanti. Iya. Enggak, ini memang ya salah kita semua sih ya. Ini salah kita semua. Dulu tuh gue ngerasa banget ya, gue masih merasakan di era yang betul-betul kita sebagai warga negara Indonesia bangga dengan identitas kita. Iya. Indonesia tuh kulitnya sawo matang. Iya. Iya. Itu bangga banget gitu ya. Nah, semakin kesini era mungkin 20-an tahun belakangan ini akhirnya semakin bergeser pelan-pelan. Emang salah kita semua sih. Semua produk, jualan, apa segala macam digiring yang tadinya ada. Malah produk itu iklan, apalagi sekarang ya. Di sosial media yang mohon maaf banget. Tuh nggak jelas tuh merek apa kan. Gosok, berhenti tiba-tiba jadi putih. Maksudnya itu kan teknisnya, tapi pada prinsipnya digiring nih pelan-pelan nih. Dari sawo matang ke ini, bang sampai putih. Karena sekarang semua anak-anak remaja sekarang mindsetnya tuh Iya, udah begitu. Korea. Iya. Korea, Iya, putih. benar. Justru identitas kita sebagai warga negara Indonesia tuh hilang. Salahnya apa? Mohon maaf, salahnya juga dari produk-produk yang memang terkenal. Dia menggiring tuh dari yang bahkan bisa memperbandingkan antara adik dan Dulu kakak. dan sekarang. Lu kok putih gue hiteman. Iya, Oh, jangan dong. Tapi Bi, standar kecantikan itu memang selalu berubah sih dari zaman dulu. Nggak Di bisa tahun dong. 1800-an dianggapnya orang yang cewek-cewek yang berisi itu adalah standar kecantikan masa itu. Ya, tapi Kemudian kalau nanti kulit menjadi PR 80-an, bersama dong, bukan jadinya berarti kulit hitam iya, itu. memang kita Iya. tidak membenarkan Iya. hal itu. Tapi itu kenyataan yang harus memang kita terima ya, bahwa ada standar kecantikan. Makanya balik lagi, yang terpenting bahwa kitanya nih yang secure dengan diri kita, kitanya yang merasa Ya bahwa makanya kan tadi kita gue bilang ini baik-baik aja. salah semuanya. Yang Iya. jualan juga, Iya. gue bisa mempertanggungjawabkan apa yang gue ngomong. Iya. Menurut gue salah gitu. Lo harus baca dong sejarah bangsa kita. bangsa kita tuh kulitnya DNA kita Iya, gitu kan. Iya. Kita orang timur, Iya. Indonesia, udah matang. sepakat Kulitnya sawo bagus ya. matang. Iya. Memang Iya, udah betul. kesalahan semua. Justru Digiring mungkin- tuh dari sawo matang pelan-pelan bersih betul, sampai putih. Ya, Benar. justru Coba mungkin- kalau ketemu bintang iklannya, bluak juga sebenarnya. Tapi sebenarnya kita bisa ngelihat dari sisi lain juga sih, kayak misalnya contohnya kita bisa kasih contoh kalau misalnya kayak bule-bule emang sering tanning untuk ngitamin kulitnya Iya, betul. gitu ya Nah, kan. mereka lebih senang Karena sama kepengen kulit banget kita, kulit gitu. eksotis Iya. gitu kan. Intinya Tapi- setiap orang sih cantik ya. Tapi kali ini ada pernyataan Mas Kiwil support Oh, iya. Mesia kalau ternyata Mesia itu cantik gitu. Ada Coba support kita nih lihat ya. Ini dari Ini dia. ayahnya ya, coba silakan. Ini fakta visualnya. Namun kaget aja ya. Kenapa? Kaget. Kok bisa gitu loh ya. Apa yang kok bisa? Kok bisa itu diposting? Atau kok Iya bisa? gitu loh, maksud kok bisa gitu loh. Sementara saya tahu, anak saya tuh tahu siapa bapaknya gitu loh. Dan nggak mungkin lah anak saya nangis-nangis gara-gara dibilang Wajahnya ini, mirip nggak bapaknya. mungkin. Dan itu saya liatin, saya ngelihat dari bahasanya ini bukan bahasa anak saya gitu loh. Ada. Nah ini kan menurut pernyataannya dari Mas Kiwil ini kan kayak seakan-akan ini bukan postingan atau bukan Mesia yang dia kenal Iya, gitu. Jadi gimana iya. tuh kalau tanggapan dari Agak miris Karena gini juga loh, ya. Karena Mesia sudah mulai tumbuh lebih dewasa, maksudnya lebih Hampir udah remaja hampir nih ya. remaja. Jadi Sebenarnya 10 tahun ya? iya. Udah punya hampir Instagram mau 11 sendiri? tahun. Iya, udah mau 11 itu harus tahun. betul-betul di itu karena Doain. anak saya 10 tahun belum punya Instagram waktu itu. belum aku Enggak, juga. Iya. Instagramnya Mesia itu selalu gini, Mei mau posting foto mana? Aku bilang. Iya. Captionnya mau apa? Mesia yang tulis caption sendiri. Yang ini aja Kamu mah perhatikan fotonya. lah. Aku perhatikan. Iya, betul. Makanya Kenapa sampai tadi ada pernyataan nah, dari sang ayah? nih gini loh, jadi ada satu yang sambil nyanyi-nyanyi itu loh, di TikTok ya. Iya, iya. Itu dia suka ngintip-ngintip. Bikin Siapa tuh? Mesia ngintip-ngintip. Jadi Mesyanya, emang bisa nggak punya akun? Bisa, aku cuma ngintip doang. Akhirnya ternyata sebenarnya Mesia punya akun, tapi namanya itu nggak ketahuan. Kalau saya kan nama saya Megi Wulandari Bukan gitu. punya dia Kalau lah ya. Mesia apa ya? Shardel akhirnya dengan kasus ini sama pihak TikTok diblokir. Aku bilang gini loh, kesalahannya Mesia apa? Aku bilang ditambah lagi down dia. Iya, Tapi Dia cuma buat sebelumnya kamu nggak main-main. tahu itu akunnya Mesia. Dia kasih tahu akhirnya akun aku diblokir mah. Udah Tapi nggak ada sebelumnya lagi. kamu nggak tahu sebagai ibu. Itu dia ada akun atas nama orang Aku, lain. dia Atas nama- bilangnya cuma ngintip-ngintip. Tapi ada, ayo ngaku, ayo punya akunnya. Iya mah akunnya berarti kan ini. ada pintu masuk Oke. dia untuk Ada, berbohong kan? Iya. Nah itu. Dia bilang aku ada mah ini akun aku yang ini ya udah. Tapi aku monitor. Iya. Oh, Iya. cuma yang nggak penting artinya nggak yang gimana-gimana gitu. Nah, Iya. aku justru postingnya banyak di
TikTok mata aku, kamu. tapi misalnya aku tag ke Mesya, padahal Mesya nggak posting yang kejadian kemarin Iya, viral memang itu. tuh PR kita sebagai orang tua ya. Iya, Gimana memang. caranya jangan ada ruang-ruang kayak gitu ya. Iya. Apalagi masih 10 tahun gitu. Iya. Setuju. Dari sosial media sendiri ini juga buat pemirsa ya yang punya anak. Iya. Jadi kalau dari Instagram misalnya itu memang ada batasan usia 14 Iya, tahun betul. kalau tidak Iya. salah. Iya. Dan jika masih di bawah 14 tahun itu yang ngelola harus orang tuanya. Dan Iya, harus memang itu dituliskan aku di yang situ. kelola. Iya, Harus aku dituliskan tuh Kak Megi. Mungkin Karena kayak kalau orang nggak TikTok dituliskan bisa diblok sama Instagram bilang bahwa kamu belum cukup umur Betul. Iya, untuk betul. punya Oke, akun tersebut. kita lanjut ya. Ini ada fakta visual dari video kompilasi. Ini kenapa? Ini mungkin ada ibu-ibu yang nonton di rumah. Ini pelajaran bagus banget ya Bu. Dari pelajaran dari pengalamannya Megi. Kenapa sampai dibully sang anak? Ini ada berawalnya kali ya, sayang video kompilasinya, silakan. Ya, kita lihat nih ya. Oke, ini menarik nih. Saya tadi sempat ngintip ya. Ini mungkin udah bukan rahasia umum lagi ya. Ini juga bisa menjadi bahan pelajaran juga buat semuanya. Kan sekarang contoh lah kayak TokTok. TokTok kan tuh ada aplikasi atau ada gambar yang bisa dipilih. Iya. Lo mau muka lo bening kayak air atau mau kayak gimana atau Filter ya. natural atau apa. Nah, banyak kan kalau kayak tadi saya lihat ya. Kita kan sang ibu make up full. Iya. Anak yang notabene memang belum Enak bermake make up. up, iya, Ketika pakai aplikasi itu akan lebih kontras. Iya. Orang tua yang make up pakai aplikasi bening malah tambah kinclong. Anak yang tidak make up Iya, pakai betul. aplikasi itu ya naiknya sedikit-sedikit aja Iya, gitu. iya. Itu yang akhirnya itu yang dipertontonkan. Itu yang akhirnya jadi perdebatkan. Iya, iya. Tapi balik lagi aku setuju dengan Indra bilang. Sebenarnya nggak ada masalah kok. Ini anak mau kulitnya gelap, ini anak mau mirip bapaknya, ini anak mirip siapa? dari kecil. Justru kalau aku boleh kasih masukan, Megi harus kasih tahu kepada sang anak nih bahwa nggak perlu nanti udah gede anaknya harus jadi putih, mama juga dulu hitam sekarang mama jadi putih. Enggak. Tapi just the way you are. Kalau Ya. kamu dikasih Jadi Tuhan dirimu kulit apa yang adanya. gelap, Iya, it's okay. Kamu tetap bisa cantik dengan kulit yang gelap. Ya. Kamu tuh bersyukur, kamu bisa hadir dengan semuanya kenormalan. Iya. Banyak orang bisa Iya, pengen betul. jalan nggak Iya, bisa jalan. iya. Itu Jadi yang aku mungkin bilang. diarahkan ke arah itu. Makanya supaya tadi kan dia gue bilang, pede. ini memang kesalahan semuanya. Orang tua zaman sekarang akan lebih sulit memberikan pelajaran kepada itu. Pasti. Karena memang udah salah semuanya, Iya udah sih. dipertontonkan. Sudah dipertontonkan. Tadi sawo matang digeser-geser-geser sampai bening kayak pemain Tapi film tetap Korea. aja Korea, apa namanya? Kita semua bergeser kayak Korea. Korea. Tapi tetap ya namanya anak gitu. Tapi pasti ada kelebihan-kelebihan lain. dong. Pasti. Harus. Nah, Itu yang dengan harusnya kita tonjolkan. kita Iya. fokus di situ nih. Kita mau kenal sosoknya Ya, Mesya pasti yang Mesya. gemes yang ternyata juga banyak sekali prestasi-prestasi dan bakatnya ya. Kita Sini Mes. Ini saya. halo. Halo. Walah, orang kamu manis begini kok. Kak Mesya. Aduh, sayang, Mesya. Dan satu hal Kak Megi, aku Iya. senangnya sama Mesya ini anaknya sopan banget. Iya, iya, iya. Pas main ke rumahnya Megi waktu itu Iya, ya iya, Meg iya, ya. Kak Indra Sempet Sopan drama? banget anaknya. Dan kalau anak-anak sopan ini ya pasti orang tuanya memberikan contoh yang baik ya. Itu yang terpenting. Mesya. Cantik, Tapi Mesya ini apa cantik kabar? loh. Dia manis loh. Oh iya. Iya kan? Iya. Iya. Aku Sehat bahkan kan? sering ke Bali, sering tanning supaya kulit aku tuh agak-agak sawo mateng. Iya. Apa Nih, kabar, mohon maaf sayang? ya, mohon maaf nih. Kak Selin kan sebelahnya si Cantik. Kak Selin, papanya orang mana? Itali. Itali, mama? Mama Makassar Manado. Oh ada campur Italinya? Manado. Oh pantes. Iya, iya. Nih, lihat nih yang Nih. sama matang nih. Nih. Mamanya orang apa? Mama orang apa? Orang Batak. Bapak? Orang Batak. Makanya kulitnya sawo matang. Kak Mesya, bentar deh ini banyak yang nggak tahu. Katanya jago taekwondo. Oh iya? Iya, coba tunjukin. Coba ceritain dong Hebat amat, kenapa kakak kok sukanya taekwondo sih kak dari semua olahraga? Ih keren banget. Ini udah diposting belum? Kasih tahu prestasi-prestasi kamu ini. Kenapa Ada, kakak udah. sukanya ke Ayo, taekwondo? taekwondo, tunjukin dong. Om Ramli juga dulu taekwondo. Ayo, cepetan, ayo, coba. Ayo, dua. Ayo, Om Ramli. Ayo. Ayo, Kak Mesya yang ngajarin kita ikutin. Betul. Ya. Om Raji mau ngeliat bacagi kayak gimana? Kuda-kuda. Sama mama juga, sama mama Oh, juga. dulu samsak. Mel. Ayo coba sama aku yuk. Oke, Kak Mesya di depan kasih tahu bagaimana kita ikutin. Oke. Ya, ya, Gimana kak? Yang Ayo, pertama. tendang. Ayo, yang Taekwondo pertama. kan kaki tuh. Kaki. Berani. Ayo, berani sayang. Oke. Yuk. Satu, Satu, dua, tiga. Tenang sayang. Ayo lagi. Lagi kak, lagi kak. Bacagi gimana? Bacagi gimana gitu? Ya. Satu. Satu, dua. Sekarang Om Indra.
Oke. Om Indra nggak bisa. Oke, aku cobain ya. Cobain ya. Gagal. Tapi Kak Mesya, Keren aku mau tahu dong kenapa kakak kok milihnya taekwondo Untuk apa? gitu. Kan banyak ada nari, Iya. ada balet. Taekwondo. Iya, Yang dia bikin sendiri kakak suka itu. apa? Silakan duduk lagi sayang, silakan. Ya, sayang. Kenapa kakak sukanya taekwondo? Kakak tomboy ya? Iya. Apa sayang? Kenapa? Agak keras dikit ngomongnya. Kencang Nak. ngomongnya sayang. Karena pengen aja gitu, pengen jadi kayak kuat gitu. Yang jadi kuat. Selain Pengen bisa bela olahraga, diri gitu. Iya. Oh iya. selain Bisa olahraga lindungin taekwondo, kamu suka apa aja tuh hobinya sayang? Apa? Hobi kamu apa aja? Hobinya tuh traveling sebenarnya. Oh traveling jalan-jalan? Oh enak dong. Dia seneng Sukanya jalan-jalan. jalan-jalan. Kalau sekarang, kalau tadi kita tanya hobi, kalau cita-cita kamu ke depannya pengen banget jadi Pengen jadi apa? apa? Dokter. Apa? Pengen jadi dokter. Dokter. Wih hebat. Serius mau jadi dokter? Iya. Alhamdulillah. Bagus, bagus. Udah balik lagi jadi dokter, jadi polisi. Abis anak sekarang dia ditanyain mau jadi apa? Jadi YouTuber. Pusing ya, Wak. Kembalikan yang masa lalu nih. Betul. Iya dong. Betul. Tapi aku heran loh, semua orang akhirnya digiring pada pengen jadi YouTuber. Padahal sebenarnya kalau aku pernah ngalamin capek loh ya. Capek nggak sih Mbak? Capek dong. Capek nggak Mama? Salah Hayati Bun. Sebenarnya nggak ada yang salah. Kalau kita bisa membuat konten yang paling tidak ada manfaat lah untuk orang banyak. Hiburan tetap harus perlu. Tetap harus perlu gitu. Mesya, boleh nggak sih kau tanya tentang Mamah nih? Kalau Mama, menurut Mesya orangnya gimana Mama Maggie ini? Kasih tau aja. Iya kasih tahu dong. Apa? Bilang aja. nggak Mama itu di rumah ngapain aja sih? Oh, Terus ceritain. Mama itu gimana sih Iya, kalau di nggak rumah? apa-apa, gitu? galak. Ceritain aja. Iya, ceritain. Galak kah mamanya, Nak? Nggak usah malu, cerita aja. Oh, mama tuh bawel. Terus mama tuh suka bebenah gitu. Ini bawel sayang gitu. Cerita aja sayang, nggak apa-apa. Mama tuh orangnya kadang suka bawel gitu. Bawel. Tapi itu yang ngangenin kan bawelnya Sayang kan? Ini cantik, manis, tinggi. Ini bisa jadi putri Indonesia ini. Kayak Aura Karisma ya? Putri-putri Indonesia. Ini bibit yang tinggal Iya. kalau Maggie dan Mas Kiwil dan suami yang sekarang juga bisa membantu untuk bisa Jadi ini. bikin jadi Betul. keren, ini jadi keren Betul. banget. Iya benar. Kamu ceritain sama mama, sama ayah semuanya. Kalau kamu mempunyai keinginan apa kamu sampaikan. Biar nanti tugas ayah, mama semuanya memfasilitasi itu semua. Iya, Betul. aku berusaha memfasilitasi. Tapi Mesya sekarang pede nggak nak? Harus pede dong. Harus. Kamu cantik Itu sayang. udah dibilang cantik tuh udah itu. dong. Iya. Kakak udah bilang Cantik cantik. kamu gitu. Indonesianya tuh cantik banget Oh, gitu. Udah dibilang ya. Kak, Jadi kakak nggak tuh usah cantik merasa yang loh. gimana-gimana ya. sayang. Kakak cantik, kakak berbeda ya. Dan berbeda itu keren loh kak. Unik tuh Ya, bagus ya. Kak. Dulu aku waktu masih kecil, badan aku gendut, rambut aku tuh segini, bondol. Wah aku jelek banget dulu waktu kecil, gigi aku tonggos. Tuh. Tapi kan by the time kita Betul, belajar betul, gitu gimana betul. untuk ini. Gitu. Tapi again ya, tidak ada stereotip bahwa yang cantik harus yang kurus, Iya. cantik harus yang rambut lurus, cantik harus yang putih. Iya. Cantik itu tergantung dari bagaimana kita membawakan diri. Lo bisa berbadan besar, lo bisa keriting, lo bisa berkulit kelam. Kalau lo punya prestasi dan lo bisa membawa diri dengan confident, lo cantik. Itu aja. Ya. Kalau kakak mau Ya, main, Kak. Iya, kakak ada Instagram? ada. Bagus. Tapi kalau bisa nggak usah baca komen-komen ya. Nggak usah, sayang. Nggak penting sayang. Nggak penting. dibaca. Nggak penting. Nggak penting. Yang penting Oke, sayang. Kak, terakhir nih Kak Mesya, ada yang mau disampaikan ke Mama nggak? Apa ya, Apa Mak? kalau mau disampaikan? Mama sayang banget loh sama kakak. Ayo kak. Apa ucapan yang mau kamu bilang ke mama? Mamanya kerja keras buat kakak. Ayo kak, ucapin sesuatu buat mama. Pastinya ayah juga. Ayah juga. Apa? Lihat mamanya sayang. Aku sayang mama. I love you. Nih, gemes ya Mesya jadi pengen peluk emaknya deh. Peluk dong. Oh. Udah. Aku tuh tiap Kalau hari mama loh. gitu, cuma anaknya bilang mami atau bunda apa mama I love you udah. Udah kelar, udah. Kelar. Kelar, udah Aku kelar. tuh juga sama Ivan juga gitu, bangun tidur I love you. Sama Adam Pergi, I doang. love you. Sama Datang juga, I love bapaknya you, Adam gitu. nggak pernah I love you. Hah? Sama bapaknya Adam. Bapaknya Adam. Bapaknya. Bapaknya Ivan. Ivan. Gimana tanya aja sama. Sabar. Enggak lah, sayang lah. Kak Maggie, terima kasih banyak sudah hadir di sini ya. Iya dong. Mesya, thank you ya. Semangat ya, Mesya, semangat terus taekwondonya. Semoga nanti bisa jadi juara ya. Amin. Juara terus Betul. ya. Pokoknya kalau kamu mau ada cita-cita apa, keinginan apa ngomong sama ayah sama bunda semuanya. Iya. Ya. betul.
Ya, Semoga nanti bisa jadi the next-nya Aura Karisma nih Iya, ya. putri-putri Indonesia ini. Ya, mumpung si kakak lagi viral, ini bisa dimanfaatkan viralnya kakak untuk bisa memberikan hal-hal yang baik untuk orang-orang yang tunjukkan prestasi. nge-follow kakak. Iya. Ya, Itu kayak ini lagi viral. Viral dong. Yang ngomel-ngomel ngamuk-ngamuk enggak kan? Bukan. Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. viral kan macam-macam. Oh, iya, oke, oke, Ini oke. viral mudah-mudahan yang positif ya. Ya, siap-siap kalau Sekarang begitu. Nesya semangat selalu. Semangat ya saya. Ya, Terus kita juga selanjutnya. mau kedatangan bintang tamu nih dari keluarga juga. Siapa nih, Vi? Vicky Prasetyo. Silahkan Vicky. Ya, kopi viral. Next guest star. Are you ready? Are you ready? Hai. Hai teman-teman, pagi ini kita datang kembali ke keluarga yang sangat romantis. Ini ada Sony dan Virus, istri tercinta mendidik semua dengan anak soleh-soleha. Ya, mereka keluarga yang bahagia, penuh dengan rintangan dan juga halangan. Mereka tetap menghadapinya karena bersama itu kekuatan mereka. Jangan ragu untuk kita akan mengeluarkan, dan jangan ragu untuk kita akan mengungkapkan. Kita bersama, kita keluarga. Bagaimana dengan mereka? Stay tune in Kopi Viral langsung. Iya, ini mereka Kopi Viral. Kopi dari Kopi Viral. Kopi dari Kopi Viral. Sony and Pyro, silakan teman-teman. Jangan ragu untuk kita ungkapkan bagaimana dengan hati dan kita perasaan. Ini keluarga penuh dengan cerita, cerita bahagia menjadi inspirasi kita semua.